Kita nggak punya waktu, nggak bisa lihat market, selalu sibuk. Kok disuruh tradingnya trading harian lagi, atau kita lagi sibuk, atau kita memang pada dasarnya nggak punya waktu, kita malah memutuskan untuk trading cepat, untuk cari-cari waktu kosong lalu coba-coba trading. Kebanyakan untung atau rugi sih kayak gitu. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di IG Live Galeri Saham. Hari ini kita akan membahas mengenai video YouTube kita sebelumnya yang udah rilis di hari Sabtu, yaitu mengenai menjadi trader dan investor santai. Nah, jadi di deep discussion kita hari ini, kita singkat jadi deep cushion. Nah, kita akan membahas mengenai gimana caranya kita tahu diri dulu bahwa kita itu orang yang punya waktu atau kita itu orang yang nggak punya waktu. Contoh seperti ini. Kita bisa melihat beberapa profesi yang ada di dalam ekonomi. Contohnya, Anda adalah pekerja kantoran, misalnya. Waktu Anda sangat sibuk. Ketika sudah sibuk, buka aplikasi trading aja nggak bisa di sana. Kalau mau buka aplikasi trading, mungkin waktu cuma sebentar. Apa iya kita memutuskan untuk kita itu trading cepat? Nggak mungkin, teman-teman. Atau misalnya, wah saya lagi senggang nih, kerjaan udah beres, jam 11 sampai jam 12, ini saya ada waktu. Saya buka online trading deh. Saya mau cari saham apa untuk saya jual beli. Nggak bisa. Kenapa kita mengira bahwa kita lagi punya waktu santai, kita buka online trading, kita coba cari saham untuk kita tradingin, kita yakin kita pasti untung? Nggak mungkin, teman-teman. Siapa kita? Gitu kan? Bisa lah cari opportunity. Teman-teman, semua opportunity yang Anda lihat, oh hari ini naik 5%, hari ini naik 7%, hari ini naik 4%. Itu udah kejadian semua. Yang belum naik Anda beli, nggak naik-naik di sana. Yang sudah naik 7% Anda beli, belum tentu naik-naik lagi. Nah, jadi kita harus mengerti posisi kita seperti apa. Atau mungkin teman-teman di sini adalah seorang freelancer misalnya, atau pemilik toko misalnya, atau punya usaha yang mungkin kesibukannya sudah bisa didelegasi ke tim seperti itu. Mungkin Anda bisa memilih untuk menjadi trader jangka pendek. Anda pantau market pagi-pagi, lalu Anda pilih sahamnya, dan Anda bisa trading lebih cepat dalam waktu singkat, mungkin dalam 1 hari gitu ya. Beli pagi jual sore, nah itu mungkin masih bisa. Tapi kita harus lihat, jadi teman-teman, kita harus lihat bagaimana kita kesibukan kita. Apalagi kita memaksakan diri untuk mengambil posisi-posisi yang kita anggap ini kayaknya bisa naik. Saya beli sekarang, lagi senggang di jam 11. Nanti saya lihat lagi nanti jam 4, jam 3 sore. How come? Gitu loh. Beda loh sama kita lagi nunggu ayam telurnya menetas. Ya kan? Ini nanti jam 4 sore telurnya kira-kira akan menetas. Ya udah nih, saya pantau deh. Ya kan? Saya pantau deh jam 11 ini. Ini saya pilih ayam ini ya. Nanti kalau menetas saya mau ambil anaknya. Anaknya jam 4 menetas. Tapi trading saham gak kayak gitu. Trading saham enggak dalam kondisi apa yang teman-teman bayangkan seperti itu. Oke? Lagi, misalnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, pegang handphone aja susah, jarang. Buka laptop aja apalagi. Lalu kita mau mencari peluang di market untuk, wah anak saya lagi main nih, lagi ini nih. Saya coba trading, trading. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Trading itu tidak bisa, untungnya itu diminta oleh kita. Nggak bisa, gitu loh. Jadi kita merasa ada waktu senggang, kita trading cari untung. Kok bisa kayak gitu? Enggak, no. Saham tidak akan ngikutin kemauan Anda di sana. Nggak akan mengikuti kemauan Anda. Beda sama teman kita. Yang A maunya ke Bali, yang B maunya ke mana? Ke Lombok, seperti itu. Kita bisa mempersuasi teman kita untuk, udahlah ngapain ke Bali, udah sering ke Bali, kita ke Lombok aja. Ngobrol, nego, ya udah deh semuanya ke Lombok. Bisa. Saham mau digituin, mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama teman-teman trader di grup-grup saham,
Emangnya mereka ngedenger kita? Siapa kita? Kan gitu kan? Siapa kita? Nah, sebar berita biar ini bagus loh, bagus untuk berusaha apa? Meyakinkan orang bahwa ini sahamnya bagus. Siapa kita, siapa mereka? Emangnya kalau mereka beli membuat harga saham naik? Enggak. Di sana harus smart money yang masuk, baru harga bisa naik. Kalau bukan smart money yang masuk, harga naik untuk turun lagi. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang misalnya pensiunan, gitu ya. Waktu sangat banyak. Nah, itu sangat bisa. Mau trading jangka pendek, jangka menengah, swing trading, trend following, investing, itu bisa semua. Nah, jadi teman-teman, di sini kita perlu melihat dulu kondisi kita. Seberapa sibuk kita, seberapa santai kita, seberapa waktu kita fleksibel, seberapa waktu kita itu benar-benar gila. Dari jam ke jam saya ada meeting dengan A, saya ada meeting dengan B, saya ada koordinasi ini, koordinasi itu, segala macam. Kalau waktu kita seperti itu, kita nggak mungkin memilih untuk saya mau trading jangka pendek. Kenapa? Karena saya sibuk. Waktu saya hanya time span saya 5 menit. Saya mau trading dalam waktu 5 menit ini. 5 menit, buka online trading. Oke, beli ini, jual. Antri jual. Kenapa lu kira itu bakal naik? Kan di sana. Oke? Tapi di sisi lain, teman-teman. Di sisi lain, bukan berarti teman-teman yang sibuk nggak bisa punya kesempatan untuk trading ataupun investing. Tapi yang penting kita udah mengerti dulu diri kita, teman-teman. Kita mengerti kesibukan diri kita mengerti waktu yang kita miliki sepanjang hari seperti apa, dan kita memilih strategi yang lebih enak. Nah, inilah kenapa di IG Live kali ini, di Deep Cushion hari ini, saya membahas mengenai menjadi investor dan trader santai. Ini melanjuti video YouTube Galeri Saham yang rilis hari Sabtu kemarin. Teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa untuk cek abis IG Live ini, buka YouTube Galeri Saham, cek video terakhir kita mengenai menjadi investor dan trader santai. Nah, di sini saya akan bahas lebih mendalam bahwa apa? Bahwa walaupun teman-teman sibuk, walaupun teman-teman tidak punya waktu, atau walaupun teman-teman masih minim ilmu, masih minim ilmu, Anda tetap bisa menjadi investor ataupun menjadi trader dengan cara yang lebih sederhana, teman-teman. Lebih sederhana. Nah, gimana maksudnya dari lebih sederhana? Menjadi lebih sederhana artinya teman-teman tidak berekspek terlalu neko-neko. Bahwa saya kalau beli saham harus yang bisa naik 20%. Apa saham yang dibeli? Ya kayaknya ini. Wah udah deh, kalau udah ngomong kayak gitu biasanya rugi. Biasa rugi, teman-teman. Biasa rugi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah mencari strategi bagaimana kita bisa dengan kesibukan kita, dengan waktu yang padat sepanjang hari, kita tetap bisa punya opportunity di pasar modal. Jadi pasar modal bukan tempat orang cari untung, orang-orang yang nyantai, yang nggak dikejar oleh waktu, yang tidak sibuk. Enggak, orang-orang sibuk, orang-orang yang high performance pun juga masuk high performance dalam arti ini yang benar-benar wah itu deadline semua itu ini semua padat semua, itu tetap bisa punya opportunity. Nah, di sini teman-teman, di sini Anda harus mengerti di sini bahwa untuk bisa melakukan hal tersebut, maka Anda harus butuh dukungan dari perusahaan yang sahamnya Anda beli di sana. Dukungan perusahaan sahamnya yang Anda beli. Nah, bagaimana caranya? Anda harus tahu bahwa di sini Anda hanya boleh mencari saham perusahaan yang ini syaratnya nih, sederhana tapi males diikutin orang. Pertama, perusahaannya itu perusahaan besar, produknya itu dibutuhkan orang. Ingat teman-teman, dibutuhkan orang, dicari orang, dan diandalkan orang di sana. Sekarang, nanti, hingga bertahun-tahun lagi dibutuhkan. Itu dulu poinnya, teman-teman. Coba tulis di kolom komen. Apa kira-kira perusahaan besar, produknya dibutuhkan orang, dicari orang,
dan diandalkan orang. Coba teman-teman tulis di kolom komen, kira-kira perusahaan apa aja yang ada di bursa yang seperti itu. Saya mau lihat. Kita conversation sedikit, oke? Oke, udah ada yang jawab belum nih? Mari kita cek. Oke, bagus nih. Ada yang jawab nih ya. Ini kita baru fase pertama, oke? Fase pertama. BCA. ICBP. Ya, BCA. Siapa sih yang nggak nabung di BCA, ya kan? ICBP. Siapa sih yang nggak makan Indomie? Apalagi udah tanggal tua. Wah, gue cuma makan Indomie malam-malam. Anak kos, mahasiswa, gitu kan? Yang baru kerja, misalnya gitu kan? ICBP. Unilever. Siapa sih yang nggak mandi pakai produk Unilever? Yang nggak gosok gigi pakai produk Unilever? Ya kan? Itu masuk. Oke, ini masuk semuanya ya, teman-teman ya. Tapi jangan seneng dulu, ada pertanyaan berikutnya. Oke, Telkom. Siapa yang nggak butuh telekomunikasi? Siapa sih di sini yang banyak pakai Telkomsel? Banyak banget yang pakai Telkomsel. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Produk Unilever, Gojek, Goto. Produknya dibutuhkan orang, dicari orang, diandalkan orang. Gojek, Goto, yes, dibutuhkan. Oke, dicari orang, diandalkan orang. Iya. Oke, tapi ingat ya, nggak sampai di sini. Tidak berhenti sampai di sini. Oke, BBRI, iya banget. Perbankan, iya. Unilever, Consumer Goods. Apalagi nih? Teman-teman sadar nggak? Jawaban teman-teman semuanya adalah perbankan dan consumer goods. Sadar nggak? Perbankan dan consumer goods. Oke? Wings nggak listing ya. Tapi ya bisa juga. Sangat mungkin. Oke, Indomie. Sido, bagus nggak? Nih, teman-teman. Sido, apakah tolak angin itu dibutuhkan orang, dicari orang, dan diandalkan orang? Oke, di sini kalangan tertentu saja atau semua masyarakat? Coba dibayangin di situ dulu. Oke, coba dibayangin di situ dulu. Ultra Jaya, dibutuhkan orang, dicari orang. Teman-teman yakin nggak semua orang itu pengen minum susu? Yakin nggak? Semua orang tuh pasti minum susu. Kalau minum susu tuh harus setiap hari. Iya nggak ya? Ini saya mencoba men-challenge, oke? Saya nggak bilang ini jelek atau bagus. Apakah setiap hari orang itu harus minum susu? Apakah setiap hari itu, atau setiap berapa hari sekali, dia harus beli susu dalam kemasan, seperti itu? Oke, ini challenge, ini kita men-challenge. Bank Aladin. Berapa banyak orang yang buka rekening saham di Bank Aladin? Teman-teman coba tanya deh, di rumah Anda, berapa banyak orang yang punya rekening saham Bank Aladin? Silakan. Ini men-challenge ya, saya berusaha men-challenge teman-teman ya. Saham BRIS. Oke, saham BRIS dibutuhkan, dicari orang, dan apa? Diandalkan orang. Berapa banyak dari teman-teman kita yang punya rekening bank syariah di BRIS? Coba dilihat. Oke? Nah, oh teman-teman saya banyak. Oke, that's good. Gitu. Oh teman-teman sedikit, ya mungkin kenalannya berbeda. Oke, ini saya coba men-challenge. Oke, Era, Mapi, Mapa, dibutuhkan orang, dicari orang, diandalkan orang. Apa iya teman-teman kalau belanja harus ke Sogo, harus ke Seibu, harus minum kopinya Starbucks? Ini challenge buat kita teman-teman. Tadi kita mulai dari bank, BCA, BRI, lalu ada Unilever, ICBP, Indomie, ada ULTJ, ada Sido, lalu ada Mapi, Mapa, gitu ya. Teman-teman, Mapa, brand Mapa itu apa? Brand di Sport Station, misalnya. Apakah Anda ketika beli baju olahraga, Anda ke Sport Station belinya? Atau belinya ke Decathlon? Nah, yo. Decathlon punya MAP nggak? Nggak ya? Enggak ya. Teman-teman kalau beli sepatu, teman-teman kalau beli sepeda, teman-teman ke Sport Station, di Sport Station jualan tuh Brompton sepeda, Brompton di di Planet ya Sport Station, oke? Di Grand Indonesia. Anda belinya di sana atau Anda beli sepeda di Decathlon? Jawabannya sudah menentukan apakah produknya dicari, diandalkan, dibutuhkan orang. Era, sama Era.
Apakah Anda harus selalu beli handphone di era, atau setiap era meluncurkan handphone, Anda harus membeli handphonenya dan lain segala macamnya? Oke? Di sana ya. Nah, jadi teman-teman, produk Astra dibutuhkan, diandalkan, dicari orang. Yes, mungkin Toyotanya, mungkin Honda motornya, oke? Mungkin Honda motornya, kita lihat. Tapi Astra itu gemuk. Ada divisi mobil, ada divisi kelapa sawit, ada divisi jalan tol, ada divisi properti dan lain-lain. Apakah semuanya sama seperti orang-orang menilai terhadap Toyota ataupun Honda motor? Oke? Di situ ya, teman-teman ya. Nah, itu dia. Yang kita perlu. Nah, Clio sama, Clio dibutuhkan, dicari, diandalkan orang. Apakah Anda ketika ke supermarket, ke minimarket, ke hypermarket, Anda beli botol minum kemasan, Anda beli merek Clio atau Aqua atau Le Mineral atau Ades atau Nestle, atau Anda bawa dari rumah? Ketika Anda bawa dari rumah, pakai galonan, mereknya apa? Aqua, Club, Fit, dan lain segala macamnya. Anda bisa menjawab itu. Oke? Di situ ya, teman-teman ya. Jadi, apakah saham-saham Indonesia memasuki fase suram? Enggak kok. Tetap bisa tumbuh. Oke, jadi teman-teman, ini jawaban Anda akan menentukan untuk next step-nya. Saham perusahaan yang bisa layak kita jadikan saham investasi ataupun trading santai adalah saham perusahaan yang besar, produknya dicari, dibutuhkan, dan diandalkan orang. Kalau 3 itu terpenuhi, lanjut ke step berikutnya. Kalau salah satu dari ini nggak terpenuhi, artinya Anda mencari perusahaan yang tanggung. Ingat, kita harus mau memilah saham dengan kritis, teman-teman. Jadi jangan, karena saya punya sahamnya, ya saya anggap itu dibutuhkan orang. Bukan, Anda membutuhkan sahamnya untuk naik agar Anda profit. Bukan dibutuhkan orang. Arto. Emangnya saham Arto, coba ditanya. Siapa teman-teman di sini yang punya rekening Bank Jago? Ingat ya, pertanyaannya adalah apa? Apakah perusahaan yang produknya dicari, dibutuhkan, dan diandalkan orang? Arto, apa iya? Atau mendingan BCA? Atau mendingan BRI? Atau mendingan Mandiri? Ya enggak? Jasa Marga. Nah, menarik nih. Yang produknya jalan tol dipakai, dicari, dibutuhkan orang. Bisa iya, bisa enggak? Tanya ke diri Anda. Kalau Anda mau pergi, Anda lebih prefer cari jalan biasa atau jalan tol? Kalau kita sendiri tidak mengandalkan jalan tol, maka justifikasi kita bahwa Jasa Marga itu perusahaan yang penting, ya bagus, itu enggak valid. Karena kita sendiri nggak mau lewat tol. Saya nggak mau lewat tol. Masa bayar 8.000? Masa kesana aja bayar 7.000? Masa ke sini 7.000? Nah, artinya Anda tidak mengandalkan jalan tol. Anda tidak mencari jalan tol. Anda tidak menggunakan jalan tol. Jadi investasi di Jasa Marga agak aneh buat Anda. Oke, ini pertama ya. Untuk bisa menentukan saham apa yang bisa kita gunakan, kita cari, kita beli, untuk kita menjadi investor ataupun trader santai, tapi profitable. Yang pertama adalah, apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan besar yang produknya digunakan, dicari, dan diandalkan orang. Produknya. Anggap adalah iya misalnya. Oke, saham yang tadi saya sebut, yang teman-teman sebut, itu produknya itu dibutuhkan, dicari orang. Dalam waktu sekarang, besok, hingga masa mendatang. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah manajemennya. Ownernya, foundernya, karyawannya, stakeholdernya. Kita sebut dengan good corporate governance. Cara dia berbisnis, cara dia bertransaksi, cara dia melakukan pembayaran kepada vendor.
Misalnya, cara dia memberikan bonus kepada karyawan, dan lain segala macamnya. Apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik? Oke? Apakah vendornya dibayar dengan tepat waktu? Atau diulur-ulur pembayarannya? Apakah vendornya nggak jadi dibayar pakai uang, tapi dibayar pakai saham? Ada loh yang kayak gitu. Apakah vendornya nggak jadi dibayar pakai uang, tapi dibayar pakai produknya dia? Di sana. Apakah manajemennya, kalau ngomong itu dipikirin dulu, bukannya koboi, asal ngomong aja. Di sana, asal ngomong ceplas-ceplos aja, yang penting investor seneng. Di sana. Apakah kayak gitu? Atau yang manajemennya atau foundernya suka ada masalah secara hukum, misalnya seperti itu. Lagi ya. Apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan besar yang dimiliki oleh foundernya, pemegang saham utama, atau itu hanya perusahaan kecil doang? Ya, itu perusahaan kecil saya, sekedar listing di pasar modal aja. Atau perusahaan tersebut adalah perusahaan gila men, hidup mati gua, keluarga gua, nama besar gua di company ini, gua harus jaga dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini mengenai good corporate governance, mengenai manajemen, mengenai tata kelola perusahaan, mengenai stakeholder perusahaan, mengenai founder ataupun pemegang saham pemilik perusahaan mayoritasnya, kalau semuanya oke, that's good. Artinya nomor 1, contoh nomor 1, produk perusahaannya dicari, dibutuhkan, dan diandalkan orang. Oke, yes, oke. Nomor 2, manajemennya itu memanage perusahaan dengan sangat baik, dengan profesional, rapi, nggak koboi, sesuai dengan jalur dan aturan. Oke, nomor 1, nomor 2. Oke, good. Tapi ada yang terakhir, teman-teman. Nomor 3. Apa yuk? Coba, teman-teman. Nomor 3, apa? Tulis di kolom komen. Yang pertama adalah produknya, bisnisnya. Artinya kan bisnis modelnya. Yang kedua adalah GCG-nya, manajemennya. Yang ketiga apa yang harus kita lihat? Setelah 1 oke, 2 oke, yang ketiga apa? Yuk, silakan tulis di kolom komen. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Oke. Growth, cetak profit, laporan keuangan, liquid, laporan keuangan. Yang penting net profit margin bagus dan bagi dividen. Thank you teman-teman. Dividen, yes. Jadi, yang nomor 3 adalah hasil raport dari nomor 1 dan nomor 2. Kalau elu produknya bagus, kalau elu produk dipakai orang, dicari orang, dibutuhkan orang, diandalkan orang, lu cuan atau enggak? Oh, enggak cuan. Kenapa? Kita masih early stage, kita masih startup, kita masih bakar uang. Lu kok bisnis bakar uang mulu? Kapan lu cari uangnya? Di sana. Iya, ini karena masih banyak investasi awal di sana. Bla 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 segala macam. Laporan keuangan menjadi raportnya mereka. Itu yang pertama. Kedua, laporan keuangan menjadi motif manajemen dan founder dalam berbisnis. Maksudnya apa? Ada perusahaan-perusahaan yang bagus, yang cash flow-nya sehat, cash flow-nya lancar, tapi profitnya itu minim. Ingat teman-teman, ada bisnis yang nggak mau profitnya terlalu kelihatan. Mendingan profitnya dijadikan aset lain. Atau dikeluarkan dalam bentuk biaya. Misalnya seperti itu ya. Transfer pricing, misalnya seperti itu. Kalau kita ketemu sama perusahaan yang, loh produk lu bagus, tapi kok lu nggak cuan. Produk lu bagus, manajemen lu bagus, tapi lu kok nggak cuan. Bisa jadi memang mereka tidak mau bagi-bagi untung ke Anda, ke saya, dalam bentuk laba yang dibagikan secara cash flow yang namanya adalah dividen. Kok gitu sih, kan bisa sebagai hasil? Kata siapa?
Gak semua bisnis mau bagi hasil. Ya kan? Gak semua bisnis mau bagi hasil. Jadi yang ketiga adalah laporan keuangan. Laporan keuangannya harus terbukti bagus. Lu bisa ngomong produk lu sebagus apapun, lu bisa ngomong bisnis lu akan bisa tumbuh sebagus apapun, lu bisa bilang manajemen lu solid dan lain sebagainya, tapi kalau laporan keuangan lu merah terus, ya lu gak bagus di sana. Lu gak bagus. Kalau laporan keuangan lu tahun ini naik laba, tahun depan rugi, tahun besoknya untung, tahun depan rugi. Kenapa? Iya, harga komoditasnya lagi naik turun. Mau sebagus apapun manajemennya, perusahaannya, tata kelola bisnisnya, kalau labanya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang gak bisa dikendalikan oleh mereka, apakah itu perusahaannya bagus? Bisa jadi gak. Itu perusahaan siklikal aja. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Gitu ya teman-teman ya. Itu dia ya. Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya di sini ya, bahwa apa? Bahwa bisnis model harus bagus, manajemen harus benar, komitmen. Yang ketiga adalah uangnya mana? Profitnya mana? Kalau lu profit, buat guanya mana? Bisa diikuti di sini? Teman-teman mau nggak diajak kongsian? Yuk kita buka franchise yuk. Tuh ada franchise lagi laris, kita buka. Kan ada ruko. Kita patungan deh. Bayar sewa ruko 50-50. Ya kan? Habis itu biaya franchise 50-50. Tapi gue gak bisa. Karena gue ada kesibukan. Gue gak akan bisa aktif. Ya udah deh. Lu aja yang aktif dalam operasional. Digaji. Oke, digaji. Setahun jalan, 2 tahun jalan, gak ada bagi hasil ke saya. Saya udah setor modal, tapi gak ada bagi hasil. Mau gak, teman-teman? Mau gak? Udah kongsian, tapi gak ada pernah bagi hasil. Yang ada kita keluar uang untuk gaji teman kita sebagai profesional di sana. Gak pernah bagi hasil. Gak mau kan? Gak mau. Saham juga sama. Jadi it's not about harga yang bisa naik, harga bisa naik, tapi prinsip bagi hasil itu prinsip penting. Bahwa apa? Dengan membagi hasil, dengan membagi dividen, orang-orang yang punya satu lot pun berhak atas pembagian laba bersih. Oke? Ini udah jam 8. Jadi, sebelum saya lanjut berikutnya, maka saya ingin menegaskan 3 poin ini. Untuk teman-teman yang sibuk, yang nggak punya waktu, tapi Anda ingin mencari opportunity ada di pasar modal, atau teman-teman yang belum punya ilmu, tapi udah terjun ke pasar modal. Nah, gimana cara cari investor, menjadi investor, ataupun trader santai, tapi profitable? Carilah perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat tadi yang 3 saya sebutkan. Pertama, bisnis model. Perusahaannya besar, produknya dipakai, dicari, dan diandalkan orang sekarang hingga masa depan. Jangan cuma sekarang, masa depan udah basi, bukan gitu. Sekarang dan masa depan, itu dia. Yang kedua, manajemennya solid, kredibel, nggak tiba-tiba ganti, nggak tiba-tiba diganti, nggak kayak gitu. Oke? Dan perusahaan ini adalah perusahaan besar milik owner utamanya. Yang ketiga adalah duitnya mana? Cuan gak lu? Oke? Cuan gak lu? Gue dapat uangnya gak? Dari apa? Dividennya. Teman-teman, ketika kita ketemu perusahaan-perusahaan seperti itu, maka kita akan bisa trading lebih nyaman, invest lebih nyaman, tanpa perlu terlalu memusingkan banyak hal. Oke? Tentu ada momentumnya, tapi intinya kita bisa lebih nyaman. Coba dong teman-teman, saya mau lihat apa kira-kira perusahaan yang tadi memiliki 3 kriteria yang saya sebutkan ini. Bisnis model bagus, manajemen bagus, laporan keuangannya, labanya oke, dan bagi hasil, bagi dividen. Ingat, laporan keuangan bukan cuma untung doang, tapi harus untung, tumbuh. Oke? Jangan untung, tapi turun. Atau jangan tahun ini untung, tahun besok rugi. Gitu loh. Tahun ini untung, tahun besok rugi. Untung, rugi. Coba silakan ditulis.
Yang jawab Unilever, saya mau tanya, apakah dia memenuhi syarat nomor 3 tadi? Ayo. Yang jawab Unilever, apakah dia memenuhi syarat nomor 3 tadi? Laba bagi dividen dan labanya tumbuh. Ayo, ayo, ayo. Yang jawab ASI, apakah Astra itu labanya selalu tumbuh tiap tahun? Bagi dividen iya, untung iya. Tapi apakah constantly bisa tumbuh stabil tiap tahun dari waktu ke waktu? Coba dilihat. Bisnis modelnya apakah mobil penjualan selalu tumbuh? Iya. Motor penjualan selalu tumbuh? Iya. Plantation, ahlinya, apakah labanya selalu tumbuh tiap tahun? Coba cek laporan keuangannya. UNTR-nya, apakah laba tiap tahun selalu tumbuh? PAM-nya, oke, PAM-nya, propertinya, apakah apartemennya laku, perumahan di Asia laku? Coba dilihat, nggak cuma mobil, teman-teman. Oke, ini mantep nih, jawabannya teman-teman mantep nih di sini. Oke, ada yang bilang ADES, bisnis model ADES. Teman-teman, saya mau tanya, siapa yang minum ADES? Siapa yang ke Hero, ke Carrefour, ke Range Market, ke Alfamart, kalau beli minuman botol, belinya ADES? Laporan keuangannya, tiap tahun tumbuh nggak? Bisa jadi iya, mungkin. Setahun 2 tahun ini. Mungkin ya, saya nggak pantau ya. Cuman, bisnis model. Anda akan lebih memilih Aqua, Le Mineral, Nestle, ADES, Club, Fit, atau yang lain-lain. Ini challenge ya. Ini challenge. Nih, teman-teman jawabnya luar biasa nih. Bagus, bagus. Oke. Ada Adaro. Oke, Adaro. Apakah Adaro labanya selalu tumbuh dari waktu ke waktu? Kalau komoditasnya turun, labanya turun nggak? Kalau komoditasnya turun, labanya bisa naik, itu bagus. Tapi kalau komoditas turun, labanya turun, gimana caranya? Gimana caranya? Ya kan? Susah. Inilah challenge yang Anda harus jawab sendiri. Jangan sampai karena gue punya sahamnya, gue akan bilang ini perusahaan memenuhi 3 syarat tadi. Karena saham ini gue lagi nyangkut. Jangan kita bilang bahwa saham ini memenuhi 3 syarat tadi. Unilever, bagus 3 syarat. Enggak. 1, bisnis modelnya bagus. Produk Unilever dibutuhkan orang, dicari orang, diandalkan orang. Bisa jadi iya secara global. Oke? Tapi secara lokal, Indonesia, dia udah tergerus dengan brand-brand lain. Contohnya seperti itu. Tapi let's say lah, produknya punya brand yang tetap bagus. Tapi nomor 2, manajemennya. Manajemennya baru diganti kan? Kenapa? Tidak berhasil mencapai target pertumbuhan turnaround yang dibutuhkan, yang ditunggu-tunggu oleh investor. Diganti. GCG-nya bagus gak? Well, secara bisnis struktur mungkin bagus. Operational selalu bagus. Tapi mungkin ada kompetensi-kompetensi yang bolong di dalam manajemen. Mungkin seperti itu. Saya nggak akan masuk terlalu dalam. Kenapa? Saya bukan manajemen. Saya nggak dalam level menilai hal-hal seperti itu. Oke? Yang ketiga, laporan keuangan. Harus untung bagi dividen. Untung ingat harus tumbuh. Unilever untungnya naik nggak? Atau turun terus? Oke? Teman-teman, critical. Kita harus berpikir kritis di sini. Ketika Anda bisa menemukan jawaban dari 3 poin ini, maka Anda akan ketemu perusahaan andalan Anda untuk menjadi investor ataupun trader santai tapi profitable. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, saya mau lihat lagi BCA. Nah, ya benar, Unilever rugi melulu. Oke. Lanjut ya. Habis itu BNGA. Nah, BNGA. Apakah produk BNGA adalah produk yang dipakai orang, dicari orang, diandalkan orang? Saya punya tabungan di CIMB Niaga. Saya sering banget beli minuman, snack di vending machine-nya Okto.
di CIMB Digital. Tapi pertanyaan di sini adalah, apakah teman-teman saya punya tabungan di CIMB BNGA? Kita perlu menjadi kritikal lagi di sini. Bukan perusahaan jelek, tapi coba dipikirin. Kalau orang tidak masuk ke sana, bagaimana dia bisa berkembang lebih cepat dari yang sekarang? Ya kan? Kalau teman-teman sebut BNGA, sekarang pertanyaannya, Anda punya tabungan nggak di BNGA? Contohnya seperti itu. Kalau lagi ambil KPR, pakai BNGA nggak? Atau ternyata pakai BCA, karena bunganya murah. Kalau kayak gitu, artinya produk dia bukan produk yang diandalkan orang. Saya nggak bilang BNGA bagus atau jelek, oke? Ini cuma membantu menjadi tandingan Anda untuk lebih kritis dalam memikirkan ini. Oke, lanjut ya. MAPA MAPI. Oke, jadi teman-teman, MAPA dan MAPI, saya percaya bahwa ini adalah produk bagus. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah semua orang merasa harus, wajib, mau nggak mau, harus belanjanya di produk-produk mereka? Di sana. Anda beli, tadi, balik lagi tadi, di awal. Beli baju olahraga di Sport Station, Planet Sports, oke, di Skechers, di mana lagi? Di misalnya, ya pokoknya jaringan-jaringan mereka. Atau ternyata Anda beli di Decathlon. Atau teman-teman beli malah di Tokopedia. Saya nggak menjudge mereka bagus atau jelek, tapi coba kritikal dulu. Kenapa? Apa yang Anda taruh uang di perusahaan tersebut itu untuk jangka yang lebih panjang di sana, jangka lebih panjang, gitu ya. Lanjut teman-teman. Silo, oke, Silo perusahaan bagus, yes, oke. Kalau masuk ke rumah sakitnya terasa kayak masuk ke lobi hotel, yes. Bersih, iya. Wangi, iya. Kantinnya rapi, bagus, iya. Oke. Apakah semua orang kalau sakit dia akan langsung berpikir saya mau ke Siloam? Apakah orang sakit saya harus mau nggak mau pokoknya ke Siloam? Di sana. Atau ternyata ketika orang udah sakit, udah gue nggak peduli mana rumah sakit terdekat di sini, di sana lah gue pergi. Contohnya, saya nggak menyebutkan Silo jelek atau bagus ya, tapi ini mencoba untuk menjadi sebuah point critical thinking terhadap kita dalam menjawab atau memilih emiten tersebut. Oke, apakah teman-teman yang bilang Silo misalnya ya, kalau sakit ke Siloam terus? Oh iya, saya memang begitu. Nah, oke, good. Sekeliling kita, apakah teman-teman kita kalau sakit ke Siloam semua? Misalnya gitu. Berapa banyak yang ke Siloam, berapa banyak yang ke IMC, Same, berapa banyak yang ke Mitra Keluarga, berapa banyak yang ke Awal Bros, dan lain segala macamnya. Itu kan perlu dilihat gitu loh. Bisnis model. Oke, jadi paling gampang sih sebenarnya adalah apa? Apakah produk perusahaan yang tadi kita ketik ini itu sekuat kita membayangkan Indomie kalau kita berpikir mie instan? Tabungan, kepikirnya apa? BCA kah? BRI kah? Mandiri kah? BNI kah? Gitu. Kalau mie instan kan langsung kepikir Indomie, gitu kan? Pokoknya beli Indomie. Minuman botol air putih. Apa yang kepikir? Cleo, oke, Ades, Aqua, apa lagi? Le Mineral, ya kan? Dan lain segala macamnya. Yang pertama muncul biasanya dia yang punya bisnis model bagus. Kenapa? Orang-orang ingat dia. Dan orang-orang cenderung beli dia. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut. Oke, lalu habis itu PTBA. Nah, sekarang pertanyaannya. PTBA produknya dicari dibutuhkan nggak? Oh iya pasti, PLTU. Pemerintah udah menunjuk, pemerintah udah kasih DMO, domestic obligation dan lain segala macam untuk supply dan lain segala macam gitu ya. Oke, nomor 1 bisnis modelnya saya rasa akan terus ada. Yang kedua adalah manajemennya. Manajemen bagus nggak? Solid nggak? Oke, bisa mencapai target nggak yang diberikan? Bisa nggak mencapai target dividen yang diminta pemerintah? Mereka itu setiap tahun kebijakannya
bagaimana? Orangnya gonta-ganti nggak? Misalnya seperti itu. Oke, semuanya oke kok. Produk oke, bisnis model kan oke dong. Manajemennya oke. Laporan keuangannya gimana? Nggak boleh cuma 2 yang dilihat. 3, teman-teman. 3. Bu Siska nih jawab nih. Sekarang yang dicari Le Mineral, Mayora. Yes, Bu. Cukup banyak orang yang mencari Le Mineral. Tapi sayangnya Le Mineral enggak di bawah Emior. Itu beda. Bukan di bawah Emior. Itu di sana. Tapi itu dia ya. Jadi artinya, apakah kita beli Ades, apakah kita beli Clio, apakah kita beli Le Mineral, apakah kita beli Nestle atau Aqua? Itu dia. Oh, saya nggak beli air kemasan sama sekali. Ya, how come Anda menyebutkan beberapa brand kalau kita nggak pernah beli air dalam kemasan? Artinya itu bisnis tidak cocok untuk Anda. Misalnya. Contohnya seperti itu. Oke? Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, dari Bu John Seven nih. Only for big banks kalau gitu ya Pak. Ya, saya nggak mengarahkan di sini ya. Cuman kesimpulan ini cukup menarik karena faktanya ya mereka lah yang memenuhi 3 karakter tadi. Walaupun tidak hanya mereka, ada yang lain juga Bu. Ada yang lain juga. Tapi 4 big banks ini memenuhi 3 syarat tadi. Aces, ini menarik nih, Aces. Apakah Aces kalau teman-teman beli obeng, cari ke S Hardware nggak? Dengar-dengar sih orang-orang iya. Tapi kalau saya beli obeng, saya belinya ke Jameson sih. Atau ya ke toko bangunan sebelah rumah. How come kita ngomong S Hardware? Di sana. Gitu ya. Contohnya gitu. Ini bukan bicara SHB jelek bagus, tapi bicara saya mencoba men-challenge Anda untuk memikirkan ulang, iya nggak ya? Iya nggak ya? Di sana. Saya sih belanja selalu di S Hardware. Kadang nggak ada kerjaan kayak S Hardware di sebelah rumah, jadi beli sesuatu. Tapi apakah semua orang kayak gitu? Belum tentu juga gitu loh. Kan gitu kan. Jadi kita harus lihat seberapa mereka itu dicari dibutuhkan orang. Nah, teman-teman, oke, ini 15 menit terakhir dari IG Live ini. Apa sih maksud dari yang saya sampaikan di sini? Bahwa kita harus mencari perusahaan yang produknya dicari, dibeli, dibutuhkan orang, yang manajemennya itu kredibel, yang laporan keuangannya itu tumbuh, profit, dan bagi dividen dari waktu ke waktu. Karena emiten-emiten tersebut adalah emiten-emiten yang berpotensi mendapatkan aliran dana konsisten dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, karena mereka menjadi daya tarik yang menarik bagi 2 tipe investor yang ada di Indonesia. Investor yang mencari capital gain dan investor yang mencari dividen. Oke? Ada nggak investor yang mengandalkan dividen? Ada banget. Contohnya apa? Dana pensiun. Setiap bulan, setiap tahun mereka harus mengeluarkan uang untuk membayar pensiunan. Kalau dia harus trading terus, nggak akan efektif. Makanya dia mengandalkan dividen juga. Bahkan ada dana pensiun yang investasi nggak cuma di saham, tapi di gedung. Teman-teman tahu nggak dana pensiun apa? Dia punya gedung. Sampai ketika ekonomi krisis, kayak dulu krisis 2008 ya, income dari gedung itu masuk terus, dia bisa bayar para pensiunannya, ya kan? Nah, jadi cash flow. Jadi kalau teman-teman, perusahaan yang bisnis modelnya bagus, bisa tumbuh, laporan keuangannya bagus, laba, tumbuh, bagi dividen, maka semua jenis investor bisa berpeluang masuk ke perusahaan tersebut. Jadi, maksudnya apa? Kalau nanti turun, dia naik lagi. Di sana. Anda yang mau trading santai, cari saham seperti itu. Oke? Kalau saya beli sekarang agak tinggi, masa depan bisa lebih tinggi lagi. Kenapa? Money flow terus masuk. Iuran premi asuransi harus ngebeliin saham. Iuran dana pensiun harus ngebeliin saham. Ya kan? Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensi saham seperti itu, geraknya itu Anda nggak bisa expect geraknya itu seperti PANI.
geraknya seperti Seger, geraknya seperti WIM. Nggak bisa. Karena mereka adalah saham gemuk, perusahaan gemuk yang sudah mature, tapi memberikan opportunity bagi kita untuk membeli dengan santai, trading dengan santai. Di sana, kalau turun di level tertentu saya bisa beli, saya bisa cukup nyaman untuk nanti ketika udah dibeli bisa naik untuk saya profit taking. Di sana. Itu untuk trading. Untuk investing juga sama. Dia harganya nggak turun-turun, ya saya cicil beli aja setiap bulan. Habis gajian saya beli, habis gajian saya beli, habis gajian saya beli. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saya punya banyak. Harganya flat, nggak apa-apa. Nanti masa depan saya bisa dapat capital gain dan dividen. Kalau Anda mau menjadi investor santai tersebut. Kayak gitu teman-teman. Oke? Nih, Gojek Tokopedia. Come on. Produknya dibutuhkan orang, iya, saya pengguna Tokopedia. Saya juga pengguna GoFood. Saya pengguna GoSend di sana. Oke, dibutuhkan. Mengandalkan mereka nggak? Iya juga. Saya males kalau belanja dikit-dikit ke supermarket. Kalau beli barang, elektronik, handphone, game, apa segala macam, ya Tokopedia aja. Saya mengandalkan mereka. Pertama, manajemennya bagus nggak? Ya udahlah, nggak usah pusing-pusing. Saya asumsikan bagus deh. Yang ketiga, duitnya gimana? Do you make money? Enggak. Lu bisa kasih gue dividen nggak? Bagi hasil. Kalau gue taruh uang di lu. Bisa nggak? Enggak. Ya udah, scrap it. Di sana. Pakai aja produknya, tapi jangan beli sahamnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nestle Pure Life, Nestle punya ADES. Oke, kalau itu memang ternyata punya ADES, it's okay. Tapi pastikan bahwa apa? Bisnis modelnya bagus. Oh, oke. Semua orang beli Nestle. Kenapa? Kemasannya bagus. Oke, manajemennya gimana? Do you know about the management? Gitu loh. Oh, oke, bagus. Laporan keuangannya gimana? Oke. Laporan keuangannya gimana? Apakah laporan keuangannya itu stabil, profit, tumbuh, dan terus meningkat? Oh iya, sekarang lagi bagus. Nah, Anda akan pikirkan, apakah ini akan berlangsung saat ini doang, atau bisa sampai 5 tahun, atau bahkan bisa jadi selamanya. Kalau memang bisa selamanya, itu perusahaan yang tepat untuk teman-teman semuanya. Oke? Ada sebagai dividen nggak? Kalau iya, makin bagus. Kalau nggak, naiknya, teman-teman, perusahaan yang tidak pernah bagi dividen nggak akan memberikan kita momen trading santai. Susah. Udah naiknya gimana bisa seperti itu. Tapi kalau yang bagi dividen, selalu ada yang nampung tiap bulan. Di sana, teman-teman. Oke? Nah, itu dia ya teman-teman ya. Itu dia teman. Nah, dari Pak Sony nih, Backsound Manik. Nah, Pak, judulnya ini untuk value investor ya Pak Rio. Ini judulnya ini Pak, menjadi investor dan trader santai Pak. Santuy Pak, kalau kekiniannya Pak. Dari Bu Siska, ADES nggak pernah bagi dividen. Artinya apa? Lu cuan nggak bagi-bagi gua. Itu bukan tipe yang ideal. Oke? Lu cuan, lu makan sendiri. Lu nggak bagi-bagi gua. Padahal kita sebagai investor minoritas, gue dapat apa? Apakah gue beli saham lu taruh gue di kursi di manajemen di kantor, atau jadi karyawan? Udah di sini lu karena lu punya 10 lot ADES, lu kerja di kantor deh, gue gaji, gitu loh. Punya 1 juta lot ADES, udah lu masuk jadi direksi di sini, lu jadi kepala ini, kagak, ya kan? Bagi hasil dibutuhkan, oke? Ya, gitu ya. Jadi trader dan investor santuy. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong, jadi teman-teman di sini, walaupun emiten-emiten teman-teman sudah dapatkan, tapi pada dasarnya teman-teman harus menemukan momentum. Sebagus-bagusnya perusahaan, ada momentum ketika terjadi penurunan, kita harus menunggu, jangan buru-buru beli. Tunggulah di level-level supportnya. Kalau sudah naik, kita bisa menunda untuk menjual. Tunggulah di level resistannya. Kalau Anda mau menjadi trader santai di emiten-emiten tersebut. Kalau teman-teman mau jadi investor santai, as simple as konsep nabung saham. Tiap bulan beli sahamnya terus-menerus, simpan terus, jangan dijual-jual, makan dividen dari waktu ke waktu. Seiring dengan perjalanan waktu, Anda akan mendapatkan capital gain. Nah, tapi ketika teman-teman mau trading
trading yang tidak terlalu jelimet dan lain segala macamnya, pilih saham-saham tersebut juga. Karena saham-saham tipe tersebut adalah saham yang kalau turun tendensinya bisa naik lagi. Kalau krisis kayak pandemi, itu waktunya kumpulin terus selama laporan keuangan terus tumbuh dan bagi dividen. Tapi kalau udah nggak bisa. Itu nggak bisa. Oke? Nah, walaupun perusahaan tersebut kita sebut sebagai perusahaan untuk bisa trading santai, jangan gegabah untuk turun dikit dibeli. Teman-teman tetap harus memantau teknikalnya juga. Tapi di sini ada sebuah kalau saya perhatikan dari sejak dulu saya di capital market, emiten-emiten seperti ini adalah emiten-emiten yang udah turun, entar juga naik lagi. Gitu loh. Tapi gainnya itu tidak yang seksi. Gainnya nggak bisa 100%. Gainnya mungkin nggak bisa 50%. Gainnya mungkin sekitar 20% setahun gitu loh. Nggak seksi. Tapi santuy. Gitu ya teman-teman ya. Itu dia. Ngomong-ngomong teman-teman. Ngomong-ngomong. Hari ini adalah hari terakhir. IG Live Galeri Saham di hari Rabu. Minggu depan kita akan geser. Ini akan permanen. IG Live Galeri Saham kita akan geser ke hari Kamis. Oke, jamnya sama 7.30 sampai 8.30. Tapi harinya geser. Hari ini adalah hari terakhir berjalan di hari Rabu. Minggu depan kita akan geser IG Live Galeri Saham itu selalu di hari Kamis. Gitu ya teman-teman ya. Kita lagi uji coba, tapi kita akan geser di hari Kamis di sana. Jadi biar hari Rabu tuh ya intinya ada kebutuhan waktu untuk di sisi kami. Oke, nah lanjut ya teman-teman ya, lanjut. Kita di tanggal 8 November hari ini hari Rabu 8 November, kita Galeri Saham sedang berulang tahun sebenarnya. Sedang berulang tahun ke berapa? Ke 14. Jadi udah cukup lumayan lama lah ya di pasar modal Indonesia. Jadi untuk teman-teman, kita ada apa sih di ulang tahun Galeri Saham? Kita di Galeri Saham memang kita nggak ngadain pesta, kita nggak ngadain celebration yang begitu gimana gitu ya, karena it's not our type gitu ya. Tapi di sini kita memberikan promo-promo spesial kepada teman-teman para trader semuanya. Jadi untuk teman-teman para trader yang ingin mendapatkan atau mengikuti advice atau trading plan dari Galeri Saham, atau menggunakan tools yang digunakan oleh Galeri Saham seperti Profit Trader modul yang berjalan di TradingView, teman-teman bisa subscribe ke produk-produk layanan kami. Nah, produk-produknya ini ada di namanya membership Profit Trader Club. Jadi saya share dulu di sini di Profit Trader Club. Nah, ini dia. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar di hari ini sampai 15 November ya, periode 8 sampai 15 November, ini ada kan mendapatkan 20% off Profit Trader Club. Jadi ini tuh untuk perayaan 14 tahun kami, 14 tahun Galeri Saham. Jadi nanti teman-teman bisa cek abis IG Live ini, Anda silahkan buka story-nya Galeri Saham, Anda akan menemukan link dan barcode atau apapun yang Anda nyaman Anda gunakan untuk melihat apa sih penawaran promonya 20% off ini, dan kira-kira apa yang bisa menjadi benefit untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman bingung, besok pagi WhatsApp aja ke tim kami untuk teman-teman bertanya, kalau saya gini, cocok nggak ya Profit Trader Club? Seperti itu. Atau teman-teman yang sudah member di sini, teman-teman sudah member, teman-teman mau perpanjang, Anda bisa menggunakan promo ini, maka perpanjangan Anda bisa dipotong 20% juga. Walaupun member Anda masih sampai tahun depan nih, sampai Maret, tapi lumayan Anda pakai untuk apa? Untuk perpanjang biar dapat 20%. Itu dia ya. Nah, thank you teman-teman atas ucapan selamatnya. Very thank you. Semoga saya bisa terus sharing, dan semoga sharingnya itu disukai, teman-teman menyukainya, dan bukan sekedar disukai, tapi karena kalau sekedar disukai kan jadinya kayak content creator ya, tapi disukai dan bisa bermanfaat secara langsung untuk tujuan keuangan teman-teman semuanya. Apakah itu untuk investasi, apakah untuk trading, apakah untuk tradingnya yang swing trading, atau tradingnya untuk yang tipe buy and hold. Jadi semoga, ya harapan saya adalah teman-teman semua bisa mendapatkan benefit dari keberadaan kami di
pasang modal, dan ya syukur-syukur ya bisa sampai 20 tahun. Oke teman-teman, itu aja. Udah jam 20.30. Thank you banget atas partisipasi di IG Live ini. Semoga bermanfaat. Anda bisa terus tonton video ini di channel di Instagramnya Galeri Saham. Dan jangan lupa Sabtu besok kita akan rilis video baru di YouTube channel kami, dan kita akan selalu bahas di dalam IG Live. Video YouTube yang dirilis setiap hari Sabtu akan selalu kita bahas secara lebih mendalam seperti ini di IG Live di Instagram. Dan minggu depan IG Live kita sudah geser ke hari Kamis, bukan lagi di hari Rabu. Thank you, selamat malam, sukses selalu, have a nice trade untuk keesokan harinya. See you guys.